I wish you and your family are fine. With me Miss Mila in thematic class today. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi Mama dan Papa, orang tua siswa orang yang saya hormati. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini Miss Mila temui anak-anak bersama keluarga dalam keadaan sehat. Seperti kondisi Miss Mila hari ini, tetap semangat dan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Untuk mengawali dan membuka pembelajaran hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah dan guru kami yang mengajar serta kedua orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, hari ini Miss Mila akan melanjutkan materi kita di tema 6. Masih dalam topik yaitu tentang panas dan kalor, di mana pada subtema 3 hari ini kita akan mempelajari mengenai cara perpindahan panas atau kalor. Panas atau kalor dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Panas atau kalor berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi menuju ke benda yang suhunya lebih rendah. Dalam perpindahannya, panas atau kalor dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi atau disebut juga dengan perpindahan kalor secara hantaran. Yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi atau disebut juga dengan perpindahan kalor secara aliran. Dan yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi atau disebut juga dengan perpindahan kalor atau panas secara pancaran. Nah, bagaimana proses perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi, dan apa saja contoh perpindahan panas atau kalor yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dapat kalian simak dalam video pemaparan materi yang Miss Mila sudah siapkan mengenai cara-cara perpindahan kalor. Silahkan kalian simak dengan baik dan kalian catat ke dalam buku catatan kalian. Silahkan disimak anak-anak. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini Miss Mila akan menjelaskan materi IPA kelas 5 tema 6 subtema 2 mengenai cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kalian ketahui bahwa kalor dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah. Ada beberapa cara perpindahan kalor, yaitu meliputi pertama, secara konduksi atau disebut juga secara hantaran. Cara kedua adalah secara konveksi atau disebut juga dengan perpindahan secara aliran. Cara ketiga yaitu secara radiasi atau disebut juga secara pancaran. Untuk selanjutnya, Miss Mila akan jelaskan satu persatu mulai dari cara perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan kalor yang tanpa disertai adanya perpindahan zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya: pertama, mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Maka lama-kelamaan sendok logam akan terasa panas. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari air panas ke sendok logam. Contoh kedua, peristiwa konduksi yaitu tangan memegang cangkir berisi minuman hangat. Lama-kelamaan tangan akan terasa panas. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan kalor atau panas dari air panas dalam cangkir menuju ke tangan kita. Contoh ketiga dari perpindahan panas secara konduksi yaitu mentega meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Contoh keempat,
Tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Selanjutnya, Miss Mila akan menjelaskan mengenai cara perpindahan kedua, yaitu perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Ada beberapa contoh perpindahan panas secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, air dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat diaduk. Air bergerak dari bawah ke atas. Hal ini karena adanya partikel air di bagian bawah yang terkena panas terlebih dahulu menjadi panas dan pindah ke permukaan. Contoh perpindahan panas secara konveksi yang kedua yaitu peristiwa terjadinya angin laut. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut menuju ke daratan dan terjadi pada siang hari. Proses terjadinya angin laut yaitu pada siang hari sinar matahari membuat daratan menjadi lebih panas. Akibatnya, suhu di daratan menjadi lebih tinggi, menyebabkan adanya partikel udara memuai, sehingga mengakibatkan tekanan udara di daratan menjadi lebih rendah. Sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan udara tinggi akan mengalir menuju ke daratan. Contoh perpindahan panas secara konveksi selanjutnya adalah proses terjadinya angin darat. Angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan terjadi pada malam hari. Proses terjadinya angin darat yaitu pada malam hari tekanan udara di daratan akan menjadi lebih tinggi, sehingga angin dari darat mengalir ke laut. Contoh perpindahan panas secara konveksi selanjutnya adalah siklus udara atau perpindahan udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Sekian contoh perpindahan panas secara konveksi. Untuk selanjutnya, Miss Mila akan menjelaskan mengenai perpindahan panas atau kalor yang ketiga, yaitu perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Proses perpindahan secara radiasi juga disebut juga perpindahan panas secara pancaran. Contoh perpindahan radiasi yaitu tubuh kita akan terasa hangat ketika berada dengan api saat duduk mendekati api unggun. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan panas dari api unggun secara pancaran ke tubuh kita. Contoh kedua adalah panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Panas matahari memancar secara pancaran ke permukaan bumi. Contoh radiasi yang ketiga adalah proses menghangatkan telur di bawah cahaya lampu. Dan contoh radiasi terakhir adalah proses menjemur pakaian pada saat siang hari. Nah, anak-anak, bagaimana? Tentunya sudah kalian simak video pemaparan materi yang sudah Miss Mila siapkan mengenai cara perpindahan panas atau kalor. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Miss Mila ingatkan pertama, kalian silakan simak kembali video pemaparan materi yang Miss Mila telah sajikan. Kemudian kalian catat ke dalam buku catatan kalian. Beri judul cara perpindahan panas ataupun kalor. Nah, selanjutnya silakan kalian buka latihan kalian sebagai penguatan materi, yaitu pada penilaian subtema 2
di tema 6 pada buku eksis atau buku penunjang kalian. Di sana sudah ada 10 soal, silakan kalian kerjakan. Foto atau latihan soal juga sudah Bismillah tayangkan pada Google Classroom. Silakan kalian buka Google Classroom ya anak-anak. Silakan kalian tulis jawaban saja pada buku latihan kalian. Kemudian kirimkan jawaban kalian ke Google Classroom. Jangan lupa sertakan juga dan kirimkan foto kegiatan pembelajaran kalian ke WA Group. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, dapat kalian tanyakan secara langsung kepada Miss Mila di grup pembelajaran ataupun secara pribadi. Sekian untuk hari ini. Terima kasih Mama dan Papa yang sudah setia membantu mendampingi putra-putri tercinta dalam pembelajaran dari rumah hingga saat ini, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Sekian untuk hari ini. Untuk anak-anak hebat, tetap Bismillah ingatkan, pandemi COVID-19 belum berlalu. Masih berjuang kita bersama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ingat pesan ibu, gunakan masker, jaga jarak atau social distancing minimal 1,5 meter di antara kalian. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer. Sekian untuk hari ini anak-anak. Bismillah tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke, thank you. God bless us. Tuhan memberkati kita semua.